Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Penghuni Kamar Kosong. Treat ini ditulis oleh @omrush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hunt begin. 2020 lalu, ada sepasang suami istri yang baru beberapa bulan menikah. Dan suaminya ini bekerja di salah satu perusahaan batu bara yang ada di Kalimantan. Karena suaminya hanya mendapatkan cuti 3 bulan sekali, akhirnya istrinya ini pun memutuskan untuk ikut suaminya ke daerah MN, daerah tempat suaminya bekerja. Namun karena di sana mesnya khusus untuk karyawan saja, tidak diperkenankan untuk membawa anak istri. Maka dari itu mereka terpaksa harus mengontrak salah satu rumah yang tidak begitu jauh dari lokasi suaminya bekerja. Biar lebih gampang kita sebut saja nama suaminya Ian dan istrinya Lita. Nah, rumah itu sudah cukup lama kosong dan tidak terurus. Di dinding-dinding rumahnya pun sudah banyak terdapat coretan-coretan tangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Ian harus membagi waktu antara bekerja dan memperbaiki sedikit demi sedikit bagian rumah yang rusak. Rumah itu disewakan satu buah utuh dengan 4 kamar tidur, 1 sumur, 2 kamar mandi, dan 1 WC. Karena mereka hanya berdua, jadi 3 kamar lainnya dibiarkan kosong dan terkunci. Harga sewanya per bulan pun tergolong sangat murah untuk ukuran satu buah rumah. Hanya berkisar sekitar 300 ribuan saja. Di sekitar rumah itu hanya ada kebun pisang yang rimbun. Sama sekali tidak ada tetangga. Tapi ada sebuah warung yang jaraknya sekitar 700 meteran dari rumah itu. Singkatnya, setelah selesai perbaikan, Lita pun datang menemui suaminya. Ia bersama seorang adiknya yang diminta untuk menemani Lita karena pada saat itu ternyata Lita sedang hamil muda, baru 4 mingguan. Harusnya kamu tidak usah memaksakan diri ke sini. Apalagi sekarang kamu lagi hamil muda begitu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada kandunganmu bagaimana? Ujar Ian yang baru mengetahui istrinya tengah hamil. Tapi tidak terjadi apa-apa kan? Anak kita kuat kok. Ian terdiam. Tangannya masih mengelus-ngelus perut istrinya. Kandunganmu masih sangat muda. Jadi kumohon, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu harus banyak istirahat. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada kalian berdua, ujar Ian. Dika libur? Tanya Ian pada Lita. Iya, seminggu. Kalau Dika pulang dan aku masuk shift malam, kamu akan sendirian di sini. Aku khawatir terjadi apa-apa padamu saat aku tidak ada di rumah. Aku berani kok sendirian. Nanti tinggal kamu tambahkan palang saja di pintu-pintu dan jendela, biar tidak ada orang jahat. Karena yang paling menakutkan itu penjahat, bukan hantu, ujar Lita. Kamu tidak tahu keadaan di sini sayang, sangat tidak aman. Apalagi kamu sedang hamil begitu. Kalau tentang penjahat, maling atau perampok, di sini cukup aman. Selama aku bekerja di sini, aku belum pernah mendengar kabar tentang perampokan dan lain-lain. Nah, apalagi kalau begitu, aku jadinya semakin berani untuk tinggal di sini. Tapi perkataan Ian terhenti. Raut wajahnya mendadak pucat. Tapi apa? Tanya Lita penasaran. Tidak jadi, bukan apa-apa. Ian mengalihkan pandangannya. Kini matanya menerawang ke langit-langit kamar.
mengingat kejadian yang menimpa istri temannya beberapa bulan lalu. Waktu mereka baru pindah ke kontrakan yang ada di dekat pelabuhan. Seminggu setelah pindah ke sana, istri temannya yang hamil 4 bulan itu mendapat gangguan, sehingga mengakibatkan anak yang dia kandung tidak selamat. Menurut pengakuannya, pada shift malam suaminya bekerja, suaminya tiba-tiba pulang dan meminta jatah pada istrinya. Entah bagaimana setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, si istri mendadak merasakan sakit yang luar biasa pada kandungannya. Pendarahan hebat terjadi. Untungnya di sebelah kontrakan mereka pada saat itu ramai orang, sehingga si istri temannya tersebut langsung mendapatkan pertolongan dan berhasil diselamatkan. Namun malang bagi janinnya yang tidak bisa diselamatkan. Konon katanya, yang pulang pada malam kejadian itu bukanlah suaminya, melainkan makhluk halus yang menyerupai si suami. Gangguan seperti itu tidak hanya sekali terjadi menurut warga sekitar, karena memang daerah tersebut masih sangat kental dengan mistisnya. Dan lagi, di sekitar sana dikelilingi oleh hutan yang tentu saja menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk halus. "Kenapa diam?" tanya Lita pada Ian. "Aku khawatir padamu dan juga kandunganmu." Lita tersenyum manis. "Aku tahu yang ada di kandunganku ini merupakan anak pertamamu. Tapi kau jangan lupa, dia juga merupakan anakku. Dan sebagai ibunya, aku tidak akan membuat kandunganku kenapa-kenapa. Jadi kamu tidak perlu khawatir sekhawatir itu padaku," ucap Lita. "Kamu lapar kan? Aku akan ke warung sana membeli makanan untuk kita bertiga," ujar Ian. "Aku ikut." "Jangan, warungnya jauh, nanti kakimu sakit. Lelah di perjalanan saja belum hilang, lalu kamu mau ikut ke warung yang jauh itu. Nanti kalau kamu sakit bagaimana?" "Bidan, mantri jauh dari sini," tolak Ian. Lita menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Ian pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah warung seorang diri. Jalanan tanpa lampu dan berdebu itu sangat sunyi di malam hari. Tak ada satupun truk yang lewat. Ian mempercepat langkahnya ketika lampu warung mulai terlihat dari kejauhan. Sesampainya di warung, ia bertemu beberapa orang sopir yang tengah singgah makan. Ramah sekali mereka menyapa Ian, padahal mereka belum saling kenal. Karena memang Ian tidak terlalu kenal dengan kebanyakan sopir-sopir truk di sana. "Anaknya si Rusdi meninggal," ujar salah satu sopir. "Iya, untung istrinya selamat. Dulu sudah kunasehati si Rusdi itu. Kalau membawa istri yang sedang hamil, begitu memang harus bersyarat. Karena di sini berbeda dengan di Banjarmasin sana. Tapi susah memberitahu orang yang tidak percayaan. Dia malah mengejekku yang bukan-bukan," sahut sopir lainnya. Ian berpindah tempat duduk dan merapat pada sopir-sopir tersebut. "Syarat seperti apa itu, Bang?" tanya Ian. "Ya seperti penangkal-penangkal makhluk halus. Karena orang mengandung itu baunya wangi sekali wanginya. Tersebutlah yang mengundang makhluk halus mendekat dan mengganggu." Contoh penangkalannya itu seperti apa, Bang? Maaf sebelumnya saya lancang bertanya seperti ini, karena saya ingin tahu sekali. Sebab istri saya juga tengah hamil 4 minggu saat ini. Seperti duri jeruk, kayu sompun, tamiang, bawang tunggal, gunting, belayung, pecahan kaca, cermin, dan jangan lupa kelambu, ujar sopir tersebut. "Tamiang itu seperti apa, Bang? Dan baliung itu juga bagaimana bentuknya?" tanya Ian antusias.
Tamyang itu bambu kecil, tapi bukan bambu sembarangan. Susah aku menjelaskannya. Nah, kalau Baliung itu mirip kapak, tapi bisa juga diganti dengan parang, ujar sopir itu. Salah satu sopir tersebut beranjak dari duduknya. Ia berjalan ke arah truk yang terparkir di depan warung. Lalu tak berapa lama kemudian, ia kembali lagi ke dalam warung sambil menenteng bambu kecil sepanjang pulpen. Ini Tamyang, kamu ambil saja. Nanti digantung di atas pintu kamar bersama duri jeruk nipis, ujar sopir berwajah sangar tersebut seraya memberi bambu kecil itu pada Ian. Terima kasih banyak bang. Berapa saya harus bayar? Tidak usah, aku ikhlas, tolak sopir itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bang. Iya sama-sama. Nanti parang Baliungnya itu taruh di samping tempat tidur istrimu. Oh iya, sama itu nanti bikin kadut atau kantong dari kain hitam. Isinya taruh bawang tunggal, jaringau, sahang, merica 7 biji, dan jeruk nipis. Suruh istrimu bawa kemanapun dia pergi. Bau jeruk nipis dan jaringau itu tidak disukai makhluk halus. Siap bang, akan saya cari langsung besok, jawab Ian. Ini makanannya ayam 2 sama ikan nilainya 1 kan? Ujar pemilik warung pada Ian. Iya, nasinya 5 bungkus ya. Jadinya berapa? Ya semuanya 100.000. Tambah sama itu aqua besarnya 2 botol, ujar Ian. Setelah selesai membayar makanannya, Ian pun berpamitan pada para sopir baik hati tersebut. Ia melangkah cepat menuju ke rumah, karena pada saat itu kilat mulai menyambar-nyambar, pertanda sebentar lagi hujan akan segera turun. Di dalam rumah, Dika dan Lita menunggu sambil mengobrol yang sesekali dihiasi tawa riangnya Lita. Malam itu mereka makan dengan sangat lahap, sementara di luar hujan mulai turun dengan sangat lebat. Subuh-subuh sekali, Ian sudah bangun dan bersiap berangkat kerja. Ia duduk di teras rumah menunggu bus jemputan karyawan lewat. Di sebelahnya Lita duduk sambil terus memegangi tangan suaminya, seakan tak mau suaminya berangkat kerja hari itu. Tidak berapa lama, cahaya lampu bus mulai terlihat. Ian bergegas memasang sepatunya dan menciumi Lita. Lalu kemudian ia berlari ke arah jalan untuk menghadang bus. Sepi. Itulah yang Lita rasakan saat suaminya sudah pergi bersama rombongan karyawan yang berada di bus tersebut. Karena masih sangat pagi, akhirnya Lita memutuskan untuk kembali melanjutkan tidurnya. Sementara Dika masih tidur dengan sangat lelap di depan kamar Lita, dengan berbantalkan tas berisi baju-bajunya. Sekitar pukul 9 pagi, Dika membangunkan Lita. Rupanya Dika sudah mandi dan membeli makanan di warung. Lita tersenyum kecil melihat perhatian adiknya. Cuci muka dulu Gi, baru makan. Sudah jam segini kakak belum sarapan. Kasihan bayinya, ujar Dika. Hari itu, Dika membantu kakaknya beberes rumah sampai semua perabotan tertata rapi. Nanti beli mesin genset saja kak, karena rumah ini kan besar. Kalau gelap rasanya terlalu menyeramkan. Apalagi nanti kakak sendirian di sini bila Kak Ian masuk shift malam. Iya aku tahu, jawab Lita. Dan nanti coba kakak minta belikan motor bekas. Siapa tahu kan kakak ada keperluan ke warung dan lain-lain. Kalau harus jalan kaki lumayan jauh kak. Iya Dika, kakak tahu. Sore harinya sekitar jam 5-an, Ian pulang membawa sebuah motor Beat. Motor kita, ujarnya sebelum Lita bertanya. Besok-besok kita beli barang-barang ke pasar. Soalnya besok aku off.
Wih, aku diajak kan kak? Tanya Dika. Tentu saja. Setidaknya kamu bisa bantu-bantu angkat-angkat barang, menjawab Ian tertawa. Ketika Ian mandi, Dika disuruh oleh Lita untuk membeli makanan ke warung. Sementara Lita menyiapkan pakaian suaminya. Tiba-tiba ia merasa ada hembusan angin seperti ada yang lewat di belakangnya, membuat bulu kuduk Lita seketika meremang. Sayang, menurutmu kita beli tenaga surya saja atau genset? Tanya Ian mengagetkan Lita. Kau mengagetkanku. Terserah saja menurutmu yang bagus yang mana, ujar Lita kesal. Loh, kok marah? Aku cuma bertanya pendapatmu. Kau sadar tidak sudah mengagetkan aku dengan cara muncul dan bertanya tiba-tiba begitu? Iya, aku minta maaf kalau kamu merasa terkagetkan olehku. Ampun, maafkan aku. Tolong jangan sakiti aku. Terdengar suara Dika yang meracukan kata-kata yang sama berulang-ulang. Lita lantas keluar untuk memeriksa keadaan adiknya tersebut. Takut kalau ada sesuatu yang terjadi pada sang adik kesayangan. Rupanya Dika hanya tengah menggigau. Matanya masih tertutup rapat, namun keringatnya bercucuran. Dika, Dik, bangun Dika. Dika terbangun dengan nafas yang terengah-engah, seperti orang yang baru saja berlari puluhan kilometer. Mimpi apa kamu, ha? Sampai menggigau begitu? Aku mimpi ada kurungan ayam ditutup kain hitam, dan sebuah kepala dengan rambut acak-acakan menutupi wajahnya muncul dari atas kurungan ayam itu, Kak. Perlahan-lahan kurungan itu berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan pinggang yang sangat besar dan tubuhnya sangat tinggi. Dia menghampiriku. Dia hendak mencabik-cabikku dengan kukunya yang panjang. Aku sangat ketakutan, Kak, cerita Dika dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Lita menarik nafas panjang. Ia kemudian membelai rambut sang adik. Itu hanya mimpi, Dik. Kak, mendadak perasaanku tidak enak. Sebaiknya kakak ikut aku pulang saja ya. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk pada kakak dan keponakanku, rengek Dika. Tidak akan terjadi apa-apa, Dika. Semuanya akan baik-baik saja. Perasaanmu tak enak karena memang kau habis bermimpi buruk. Sudah, ayo lanjut tidur, biar kakak temani. 4 hari telah berlalu. Hari itu Dika sudah harus pulang. Ia tampak tak tenang dan berkali-kali mengajak kakaknya untuk ikut serta pulang ke kampung halaman mereka. Namun Lita cukup keras kepala. Ia tetap menolak ajakan sang adik, meskipun Ian juga menyuruhnya untuk pulang bersama Dika. Kamu menyuruhku pulang karena mau berselingkuh kan? 3 bulan sekali cuti, dan saat aku kesini, kau malah menyuruhku pulang, ujar Lita malah menuduh Ian yang tidak-tidak. Ya ampun, sampai seperti itu kamu menuduhku? Ya kalau tidak, buat apa kau menyuruhku pulang? Aku takut terjadi hal-hal buruk padamu dan kandunganmu, itu saja. Percekcokan antara keduanya tak dapat dihindari. Bahkan Dika yang menjadi penengah pun ikut terkena imbas dari kemarahan Lita. Sampai sore harinya, ketika Ian sudah hendak berangkat kerja, Lita masih cemberut dan tidak mau berbicara padanya. Kunci semua pintu dan jangan lupa kelambunya dipasang. Parang itu juga ditaruh samping tempat tidur, pesan Ian. Namun Lita masih tak menanggapi. Ketika Ian sudah berangkat, Lita mulai merasakan sepi berada di rumah itu sendirian. Meski di dalam rumah sudah ada penerangan, namun di 3 kamar kosong itu memang sengaja tak dipasangi lampu. Apalagi ketiga kamar itu tak pernah mereka bersihkan. Bahkan membukanya saja mereka berdua enggan. Untuk mengurangi rasa sepinya malam itu,
Lita menonton film di DVD portable yang dibelikan oleh Ian. Film Barbie tersebut cukup membuatnya terhibur. Sampai-sampai ia lupa kalau malam itu ia hanya seorang diri di rumah. Ketika sudah mulai mengantuk, Lita mematikan DVD-nya. Pada saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun pada pukul 12 malam, ia kembali terbangun karena nafasnya terasa sesak. Dan ternyata lampu penerangan mati. Dan dengan gugup, ia mencari senter di dekatnya. Untung saja senter itu berhasil dia dapatkan, sehingga ia bisa kembali bernafas dengan lega. Lita berjalan keluar kamar untuk mengecek aki. Dan rupanya salah satu jepitan aki yang menghubungkan ke lampu terlepas. Entah terlepas karena apa, tapi Lita tak mau berpikiran yang aneh-aneh. Dan dia langsung membetulkan kembali jepitan aki tersebut. Saat lampu kembali menyala, Lita menghela nafas lega. Lita masuk ke dalam kamar dan melihat jam. Saat itu rasa kantuknya sudah menghilang, sehingga ia memutuskan untuk lanjut menonton film Barbie. Pukul 2:30 dini hari, barulah matanya mulai terasa berat. Namun ketika ia mulai memejamkan matanya, antara tidur dan tidak, Lita melihat ada seseorang perempuan berpinggul besar dengan tubuh yang sangat tinggi berada di atas tubuhnya. Sampai-sampai Lita merasa kesulitan untuk bernafas dan bergerak. Lita ketindihan. Tapi untung saja ia berhasil kembali menggerakkan tubuhnya setelah berusaha sekuat tenaga. Namun entah kenapa, saat ia sudah berhasil membuka matanya, Lita kembali merasakan matanya sangat berat, sehingga matanya terpejam lagi. Dan kejadian yang sama kembali terulang. Yang di kedua kalinya itulah Lita memberanikan diri menatap sosok perempuan itu. Sosok itu menyeringai, dan seringainya begitu menyeramkan. Lita merasakan sesak nafas, bahkan tubuhnya sangat sulit digerakkan. Lita hampir menangis, namun untung saja ada sesuatu yang membuat tubuhnya kaget. Sesuatu itu terasa dingin kala menyentuh jari jempol kakinya. Setelah terbangun itulah Lita beranjak dari tempat tidur, lalu duduk bersandar sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Akhirnya Lita takut untuk kembali tidur lagi. Ia memutuskan untuk memasak di dapur sembari menunggu kepulangan suaminya. Sekitar pukul 5 subuh, Ian datang. Tapi Lita sama sekali tidak menceritakan apa yang dia alami semalaman. "Kok bangunnya pagi sekali?" tanya Ian. "Iya, rasanya aku lapar, makanya aku memasak," jawab Lita. Ian mengangguk, lalu mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong berwarna putih. Ia duduk di dekat Lita yang tengah memasak. "Oh iya, nanti kalau sudah gajian, aku minta 2 juta ya, untuk bayar uang motor itu," ujar Ian. "Harusnya kamu tidak perlu membeli motor segala, apalagi sampai berhutang. Kasihan temanmu yang punya motor itu kan. Dia juga pasti membutuhkan uang hasil penjual motornya dengan cepat, tapi kamu malah bayarnya malah kredit." Ian terdiam. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang terasa gatal ketika mendengar omelan Lita. Malam itu, Lita tidur lebih awal dikarenakan semalaman dia tidak tidur dari jam 12 hingga pagi. Akan tetapi, lagi-lagi pada pukul 12 malam, lampu kembali mati. Dan ketika dicek, penyebab mati lampu itu sama seperti kemarin malam. Ketika lampu kembali menyala dan Lita sudah kembali masuk ke dalam kamar, ia tak bisa memejamkan matanya. Lita berusaha untuk kembali tidur, namun matanya tetap tak bisa terpejam. Lita mulai resah
Terlebih lagi ketika ia mulai mendengar suara seseorang tengah menyapu halaman rumahnya. Suara gesekan sapu lidi pada tanah itu terdengar jelas sekali. Apalagi malam itu sama sekali tidak terdengar truk-truk yang mengangkut batu bara lewat. Lita langsung bangun dari tempat tidur dan kemudian mengambil DVD portable-nya. Ia memutar film Barbie dengan volume yang cukup nyaring. Tapi hal itu tidak membuat rasa takut serta was-wasnya hilang. Di saat seperti itulah, bayangan tentang sosok perempuan yang muncul antara bangun dan tidurnya semalam kembali muncul. Seketika bulu di tubuhnya langsung meremang. Lita tak fokus pada alur film Barbie yang diputarnya. Pikirannya benar-benar kacau saat itu. Apa aku harus ke warung saja ya? Batinnya. Tapi tidak. Kalau sampai suamiku tahu aku ketakutan begini, pasti aku disuruh pulang ke kampung. Lita mengecek HP-nya, dan ya, tidak ada sinyal di tempat itu. Lita hampir menangis, namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu rumah. Mata Lita langsung melotot ketakutan. Tapi rasa takutnya langsung hilang begitu ia mendengar suara Ian yang memanggil namanya. Segera Lita berlari keluar kamar untuk membukakan pintu rumah. Di luar, Ian terlihat tidak seperti biasa. Wajahnya pucat dan tak banyak tersenyum. "Kamu sakit?" tanya Lita khawatir, seraya meletakkan punggung tangannya di dahi Ian yang sedang langsung ditepis oleh lelaki itu. "Aku baik-baik saja," jawabnya sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Namun anehnya Ian tak bergeming ketika diajak masuk ke dalam kamar oleh Lita. Ia malah berdiri mematung di depan kamar sambil menatap kelambu yang tergantung. "Di dalam gerah, aku ingin tidur di luar saja," ujar Ian dengan suara yang berat. Lita mengerutkan alisnya bingung. Tak seperti biasanya, batin Lita. "Lita, bisakah kau keluar temani aku?" panggil Ian yang semakin membuat Lita bingung. Karena tak seperti biasa, malam itu Ian memanggil namanya beberapa kali. "Aku sudah mengantuk. Lebih baik kau masuk ke dalam kamar. Tak panas sama sekali di sini," jawab Lita dari dalam kelambu. Tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu luar. Namun saat akan mengeceknya, Lita merasa berat hati, sehingga ia membiarkan saja suara itu tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Ian. Sekitar pukul 5 subuh, Ian masuk ke dalam rumah dengan marah-marah, membangunkan Lita yang masih tertidur di dalam kelambu. "Kenapa pintu tidak kau kunci semalaman, ha?" tanya Ian dengan nada marah. "Loh, bukannya semalam kamu yang terakhir masuk ke rumah?" jawab Lita balas marah. Aku baru saja pulang." Lita terdiam. Wajahnya seketika berubah. "Kau jangan bercanda. Jelas-jelas semalam kau pulang ke rumah. Kau mendengar suara bus atau truk singgah? Kalau memang aku pulang, tidak mungkin aku berjalan kaki." Lita terdiam. Ia memang tidak mendengar adanya suara bus ataupun truk yang singgah semalam. Terus kalau yang pulang semalam bukan Ian, lalu siapa? Akhirnya saat itu juga, Lita menceritakan keanehan yang dialami selama ia tinggal sendiri di rumah tersebut. "Kenapa baru kau ceritakan sekarang?" tanya Ian marah. "Aku takut kalau ku ceritakan kamu akan menyuruhku pulang. Kau tahu selama hamil ini, aku tidak ingin jauh-jauh dari kamu." Ian menghela nafas panjang. Untung saja istrinya semalam tak mau menuruti keinginan sosok yang menyerupainya itu. Kalau tidak, kemungkinan hal yang sama dengan apa yang sudah dialami oleh istri temannya dulu akan terulang kembali pada Lita.
Pagi-pagi sekali, Ian mengajak Lita untuk pergi menemui salah satu temannya yang merupakan orang asli daerah itu. Kedatangan Ian dan Lita tentu disambut baik oleh keluarga temannya tersebut. Bahkan mereka diajak sarapan bersama dan mengobrol hangat layaknya keluarga sendiri. "Kenapa, Ian?" tanya Dodi. "Aku mau minta bantuanmu. Tolong carikan aku orang yang bisa memagari rumah yang ku kontrak itu. Kalau bisa secepatnya, Dot, karena istriku sering diganggu di rumah itu." "Ada sih, tapi beliau itu sering tidak ada di rumah, Yan. Tapi kalau kau mau, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Kita cek dulu orangnya ada atau tidak," ujar Dodi. "Iya boleh," jawab Ian cepat. Sekitar pukul 7, Ian dan Dodi berangkat ke rumah orang yang dimaksud oleh Dodi tadi. Untungnya orang yang dimaksud oleh Dodi itu sedang ada di rumah. Beliau saat itu sedang mengasah parang. Mungkin hari itu beliau akan berangkat ke hutan. Setelah berkenalan dan berbahasa basi, Dodi menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua ke sana. "Rumahnya miliknya si Anu itu kah?" tanya Mang Jaman. "Iya, Mang," jawab Dodi. Mang Jaman nampak terdiam setelah mendengar jawaban Dodi tersebut. "Tolong, Mang, saya benar-benar minta tolong," ucap Ian memelas. "Sebenarnya aku hari ini ingin memeriksa ladang, tapi tidak apa-apa, aku akan ke rumahmu lebih dulu," ujar Mang Jaman setelah beberapa saat terdiam. "Terima kasih banyak, Mang." Singkat cerita, setelah Amang Jaman bersiap-siap, mereka pun pergi ke rumah kontrakan Ian. Mereka singgah sebentar di rumah Dodi untuk menjemput Lita. Sesampainya di rumah kontrakan itu, Amang Jaman langsung masuk begitu dipersilakan oleh Ian. "Jadi sosok yang menyerupai suamimu itu tidak berani masuk ke dalam kamar?" tanya Amang Jaman memastikan pada Lita. "Iya, katanya di dalam panas," jawab Lita. Saat Amang Jaman masuk ke dalam kamar itu, matanya langsung tertuju pada barang-barang yang tergantung di atas pintu kamar. Setelah itu, beliau langsung berjalan keluar kamar dan berjalan ke arah ketiga kamar kosong. Saat tiba di depan salah satu kamar kosong tersebut, langkah beliau terhenti. "Ada kunci untuk kamar ini?" tanya Amang Jaman pada Ian. "Tidak ada, Mang. Katanya kunci kamar itu sudah hilang," jawab Ian. "Aku merasa seperti ada sesuatu di kamar ini," ujar Amang Jaman seraya mengelus-ngelus pintu kamar tersebut. "Apa gangguan semalam dari kamar ini?" tanya Ian. "Kurasa tidak, tapi yang tinggal di sini tidak menyukai kehadiran kalian." "Lalu kami harus apa, Mang? Apa kami pindah saja?" tanya Ian. "Pindah dari sini tidak akan menyelesaikan masalah. Istrimu itu balaimu hambaruan, lemah bulu. Jadi dimanapun kalian tinggal, pasti akan diganggu. Dulu di tanah rumah ini ada ruak, dan saat rumah ini dibangun, ruak itu ditimbun dengan tanah. Setelah rumah ini jadi, pemiliknya cuma bertahan 1 tahun tinggal di sini. Karena setelah anaknya mati bunuh diri saat hamil besar, akibat depresi ditinggal suaminya menikah dengan perempuan lain, mereka pindah dari rumah ini. Dan sejak saat itu, rumah ini kosong. Ya namanya juga bekas ruak. Dan rumah yang sudah lama kosong pasti dijadikan makhluk halus sebagai tempat tinggalnya. Tapi ada satu yang paling kuat energinya di sini, yaitu di kamar ini," cerita Mang Jaman. "Apa makhluk halus penghuni kamar ini bisa mengancam keselamatan istri saya, Mang?" tanya Ian khawatir. "Tentu." "Apa makhluk itu bisa diusir, Mang?" tanya Ian. "Mengusir makhluk yang sudah lama tinggal di sini
Sama halnya kamu mengusir orang dari rumahnya sendiri. Resikonya terlalu besar. Hiduplah berdampingan dengan selama kalian tinggal di sini. Beri dia makan agar dia tidak mengganggu kalian. Makanan seperti apa, Mang? Tidak aneh-aneh kan? Tanya Ian. Hanya bubur habang dan putih, juga kopi pahit manis setiap malam Jumat. Nanti akan aku buatkan malam Jumat ini. Dan untuk seterusnya, kamu yang membuatnya sendiri, ujar Mang Jaman. Singkat cerita, sore Kamis itu Amang Jaman datang bersama Dodi ke rumah kontrakan Ian. Beliau juga mengajari Ian membuat bubur habang dan putih untuk malam itu. Setelah bubur habang dan putih juga kopi pahit manis siap, Amang Jaman meletakkannya di beberapa sisi rumah. Ini aku memberi kalian, tapi kalian jangan lagi mengganggu mereka yang tinggal di rumah ini. Mereka anak cucu kalian juga. Tolong dijaga dan dirawat. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, ujar Amang Jaman. Air kopi yang sebelumnya penuh kini berkurang dengan sendirinya. Lalu air kopi itu diberikan kepada Lita dan Ian agar mereka meminumnya. Dan seluruh rumah juga ditampung tawari oleh Amang Jaman. Nanti di pintu-pintu dan juga jendela ditaruh syarat-syarat seperti yang ada di atas pintu kamarmu itu. Jangan lupa setiap malam Jumat buat bubur habang putih dan kopi pahit manis, ujar Amang Jaman sebelum pulang. Sekali lagi terima kasih banyak, Mang, ucap Ian seraya menyelipkan ucapan terima kasih di tangan Amang Jaman. Dan sebaiknya kalian pelihara kucing atau anjing untuk menemani istrimu di rumah kalau kamu masuk shift malam. Nanti kamu bisa ambil kucingku untuk dibawa kemari, ujar Amang Jaman. Baik, Mang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Besok saya akan ke rumah Amang. Malam itu Ian dan Lita bisa tidur dengan nyaman dan tenang. Namun ketika Ian bangun tengah malam untuk buang air kecil, ia mendengar seperti ada suara langkah di dalam salah satu kamar kosong tersebut. Tapi ketika ia menempelkan telinganya di pintu, suara langkah kaki tersebut menghilang. Jangan ganggu, gumam Ian. Lalu Ian bergegas untuk segera kembali ke dalam kamarnya. Ia lihat istrinya masih tertidur dengan nyenyak di dalam kelambu, sehingga Ian tak enak hati untuk membangunkan Lita. Ia kemudian berusaha untuk tidur dalam keadaan menahan kencing. Namun ia tak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Akhirnya mau tak mau ia terpaksa pergi juga untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Ian langsung berlari ke dalam kamarnya karena Ian mendengar suara tawa istrinya yang sangat nyaring. Suara hahaha tawa Lita membuat bulu kuduk Ian merinding. Apalagi ketika ia melihat Lita sudah duduk di atas lemari kayu tua dengan rambut yang menutupi wajah. Sayang, Lita, turun yang, jangan bercanda malam-malam yang, ujar Ian. Lita tak menggubris. Ia masih asyik tertawa cekikikan dengan kepala menunduk. Suara kereot dari lemari tua itu membuat Ian ketakutan. Kalau Lita sampai terjatuh terlantai. Sayang, ayo turun yang, jangan bercanda yang, ujar Ian lagi seraya berusaha meraih kaki istrinya yang menjuntai. Tiba-tiba tubuh Lita menjadi lemas seketika setelah Ian menyentuh kakinya. Setelah membaringkan istrinya di tempat tidur, Ian duduk di depan kelambu. Ian termenung memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Ian tahu kalau istrinya tadi kemungkinan kemasukan makhluk halus. Tapi apa penyebab istrinya kemasukan? Padahal makanan dan minuman untuk mereka sudah diberikan seusai petunjuk dari Amang Jaman. Kejadian yang sama kembali terjadi lagi pada malam ketiga setelah pemberian bubur habang putih dan kopi pahit manis itu. Lita kerasukan ketika ia belum pulang kerja. Kebetulan pada hari itu Ian pulangnya Isya karena ada lembur dadakan. Dan saat ia pulang itulah ia dikagetkan dengan keadaan rumah yang acak-acakan
juga Lita yang menghilang dari rumah. Tentu saja, Ian panik bukan kepalang. Ia bahkan sampai langsung keluar rumah untuk mencari istrinya. Tapi bahkan sampai ke hutan ia cari, istrinya tak juga ditemukan. Ian sampai menangis sesenggukan karena takut dan khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Ian kembali pulang ke rumahnya. Dan rupanya di sana sudah ada Amang Jaman bersama seorang laki-laki muda berusia 18 tahunan. Dan juga Lita yang terbaring tak sadarkan diri di pelataran. "Kenapa istri saya, Mang? Dia ke rumahku. Kau sendiri dari mana?" "Saya mencari istri saya ini, Mang. Dia menghilang dari rumah ketika saya baru pulang kerja. Dia sudah tidak ada di rumah. Makanya saya cari ke sana kemari sampai ke hutan sana." "Tapi kenapa istri saya bisa tahu rumah Amang?" tanya Ian. "Nanti ku ceritakan. Sekarang bawa dia masuk ke dalam rumah," ujar Amang Jaman. Ia bergegas membawa istrinya ke dalam rumah. Dan setelah ia membaringkan istrinya dengan posisi yang nyaman, Ian segera keluar, menemui Amang Jaman yang masih berada di luar. "Istrimu kemasukan. Dia mengamuk di rumahku, mengutukku macam-macam. Sepertinya penghuni kamar kosong itu benar-benar tak mau diajak damai. Dia benci dengan keberadaan kalian di sini, terlebih dengan keadaan istrimu yang tengah mengandung itu. Membuat banyak makhluk halus lain ikut masuk ke dalam rumah ini." "Jadi saya harus bagaimana, Mang?" tanya Ian. "Sebaiknya kalian pindah saja atau suruh pulang istrimu, karena di sini bukan tempat yang bagus untuk perempuan hamil. Kebanyakan orang-orang hamil di sini pasti akan tinggal di kampung sampai lahiran hingga anaknya berusia 5 bulanan. Baru mereka akan berani membawa anaknya kemari. Itu pun tetap harus bersyarat supaya tidak diganggu makhluk halus," ujar Amang Jaman. "Masalahnya istri saya ini benar-benar keras kepala, Mang. Dia tidak akan mau pulang ke kampung. Sementara saya juga khawatir dengan keadaannya kalau masih berada di sini." Amang Jaman terdiam. "Tapi kalau saya harus berhenti kerja demi istri saya rela, Mang. Saya akan melakukan apapun untuk istri saya." "Kalau berhenti bekerja, kurasa jangan. Karena bagaimanapun kau sudah nyaman kerja di sini. Lagi pula mencari pekerjaan sekarang ini susah. Terlebih kau juga butuh uang untuk kelahiran istrimu nanti. Lalu solusinya apa, Mang?" "Aku akan mencoba mengusirnya dari sini," ujar Amang Jaman mantap. "Apa tidak terlalu berbahaya?" "Lalu bagaimana lagi? Kalian pindah ke sana kemari pun belum tentu aman, kan?" Ian terdiam. Malam itu, Amang Jaman dan pemuda itu menginap di rumah tersebut untuk menemani Ian dan Lita. Awalnya semua normal-normal saja. Namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12, lampu aki di rumah Ian mendadak mati dengan sendirinya. Ketika dicek, ternyata jepitan ke akinya lepas. Beberapa kali dibetulkan, tapi hal yang sama terus terulang. "Biarkan saja. Dia memang tidak suka rumah ini dikasih penerangan." Mendengar itu, tentu Ian langsung menurutinya. Mereka pun tidur dalam keadaan gelap. Dan hanya di dalam kamar Lita saja yang diterangi oleh senter. Sekitar pukul 1, Lita berteriak nyaring diiringi suara tawa yang mengerikan. Saat diajak bicara, ia malah meracu tak karuan. Hanya pada Amang Jaman ia mau berbicara. Itu pun bicara dalam bahasa daerah yang tidak diketahui oleh Ian, apalagi Lita. Tapi saat kemasukan itu, Lita dengan sangat fasih berbahasa daerah sana. Selama Lita berbicara, Amang Jaman mengerutkan alisnya. Raut wajahnya juga terlihat berubah. Lalu tiba-tiba Lita kembali berteriak. Dari nada bicaranya, tampak sekali dia sangat marah dengan Amang Jaman. Tapi Ian tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, karena Amang Jaman pun tak mau memberitahu. Amang Jaman meminta segelas air. Lalu setelah didoakan, air itu kemudian diminumkan secara paksa pada Lita yang mulai mengamuk.
Dan malam itu juga, Amang Jaman berusaha untuk mengusir makhluk penghuni kamar kosong tersebut dengan persiapan seadanya. Prosesnya tentu tidaklah mudah, karena makhluk itu terus saja merasuki tubuh Lita, bahkan mengancam akan mengambil janin yang ada di kandungan Lita. Ian yang memegangi istrinya terus menangis dan mengelus kepala sang istri. Jelas sekali terlihat betapa sayangnya Ian pada Lita. "Mang, bagaimana ini, Mang? Saya takut istri saya kenapa-napa," isak Ian. Amang Jaman tak menjawab. Beliau masih berdoa sambil menggenggam merica bulat. Lalu perlahan-lahan Amang Jaman mendekat pada Lita, dan beliau langsung membuka genggamannya yang berisi merica itu, kemudian menempelkannya di ubun-ubun Lita. Lita mengerang kesakitan. Erangannya semakin membuat Ian khawatir. Beberapa kali ia mencoba menepis tangan Amang Jaman dari kepala istrinya, namun ia tidak berhasil. "Mang, sudah Mang, kasihan istri saya." Namun Amang Jaman sama seperti sebelumnya, beliau tak menggubris perkataan Ian. Lalu beberapa saat kemudian, tubuh Lita mulai melemah. "Mang, istri saya kenapa?" tanya Ian panik. Amang Jaman menyeka keringat di dahinya sambil menghela nafas panjang. "Dia hanya kelelahan, dan untungnya aku berhasil mengeluarkan makhluk itu dari istrimu. Kalau tidak, kemungkinan akan berdampak buruk pada kandungan istrimu." "Tapi istri saya tidak kenapa-napa kan, Mang?" "Tidak." Setelah berkata seperti itu, Amang Jaman lalu beranjak dari duduknya. Beliau berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. "Ini, minumkan pada istrimu." "Lalu apa makhluk itu sudah diusir juga, Mang?" "Belum, tidak semudah itu." "Berarti dia akan terus mengganggu istri saya." "Besok kita pikirkan lagi. Sekarang istirahatlah," ujar Amang Jaman sembari membaringkan tubuhnya di lantai. Pagi-pagi sekali Amang Jaman dan pemuda itu berpamitan pergi. Sekarang tinggallah Ian dan Lita di rumah itu. Akhir-akhir ini Ian memang sering tak masuk kerja. Dan untuk hari itu, bagaimana mungkin dia meninggalkan Lita sendirian di rumah setelah adanya kejadian semalam? Sekitar pukul 12 siang, Amang Jaman datang bersama dua orang yang tentu tidak dikenali oleh Ian. Mereka juga membawa beberapa pundut kain hitam yang digunakan untuk membungkus sesuatu. Ian menyambut kedatangan mereka dengan baik. Lita tampak kaget melihat kedatangan orang-orang itu. Ia yang masih lemas berusaha bangun untuk sekedar menyalami mereka. "Tidak usah bangun, tidak apa-apa. Kami hanya ingin ke kamar kosong itu," ujar Amang Jaman. Sesampainya mereka di depan kamar kosong tersebut, salah satu dari mereka langsung membuka paksa pintu kamar tersebut. Ian yang penasaran dengan isi kamar itu langsung ikut mendongakkan kepala ke dalam. Ternyata tak ada apa-apa di sana. Hanya kamar kosong dan ranjang panjang yang sudah tua tanpa kasur di atasnya. "Kau jaga istrimu, tidak usah ikut masuk ke dalam kamar ini," ujar Amang Jaman pada Ian. Lalu mereka bertiga mulai mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam kain hitam yang tadi mereka bawa. Meski penasaran, namun Ian tidak berani untuk melihat apa yang sedang Amang Jaman dan dua orang itu lakukan. "Mereka sedang apa di dalam kamar itu?" tanya Lita. "Entah, aku juga tidak tahu. Tapi apapun yang mereka lakukan itu, semoga saja bisa membantu kita." Lita mengangguk. Sesekali Lita memijit bagian tubuhnya yang terasa sakit. Cukup lama Amang Jaman dan kedua orang itu di dalam kamar kosong tersebut. Beberapa kali Ian dikagetkan dengan suara dari benda-benda yang jatuh dari dalam kamar, diikuti juga dengan suara Amang Jaman yang berbicara dalam bahasa daerah mereka. Sekitar 2 jam mereka di dalam kamar kosong itu. Ketiganya kemudian keluar, membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Mereka membawanya ke seberang jalan, lalu masuk ke dalam hutan. Lita dan Ian saling berpandang, tak mengerti. Saat Amang Jaman kembali ke rumah itu, Ian langsung memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan. "Kenapa, Mang? Apakah semuanya baik-baik saja? Dan apakah makhluk penghuni kamar itu bisa diusir?"
Tanya Ian. Kalian sudah aman. Penghuni kamar kosong itu sudah kami pindahkan ke salah satu pohon yang ada di dalam hutan sana, ujar Amang. Tapi dia tidak akan kembali ke sini lagi kan, Mang? Tidak akan. Mendengar jawaban Amang Jaman itu, Ian menghela nafas lega. Ia tersenyum menatap sang istri. Amang Jaman dan kedua temannya itu juga memagari rumah tersebut agar mereka yang berniat mengganggu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sorenya ketika mereka berpamitan pulang, tak lupa Ian memberikan tanda terima kasihnya kepada Amang Jaman dan kedua teman beliau yang sudah membantunya. Sejak saat itu, kehidupan Ian dan Lita di rumah tersebut aman dan tentram tanpa adanya gangguan lagi. Hingga usianya kandungannya mencapai 7 bulan, ibu dan adik dari Lita datang ke sana untuk menjemputnya. Karena dalam beberapa bulan lagi Lita sudah akan segera melahirkan. Singkatnya, beberapa bulan berlalu cepat tak terasa. Lita melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Saat usia anaknya 5 bulan, Ian dipindah tugaskan ke daerah yang lumayan dekat dengan kampung halamannya. Meskipun Ian cuti 3 bulan sekali, tapi setidaknya di daerah tempat kerjanya yang baru itu, ia bisa selalu memberi kabar kepada istrinya melalui panggilan telepon. Dan istrinya bisa fokus untuk mengurus anak mereka di rumah, tanpa harus ikut ke tempat kerja Ian lagi. Pengalaman di rumah itu tidak akan pernah bisa aku lupakan. Kuharap itu adalah pengalaman pertama dan yang terakhir bagiku berurusan dengan mereka. Dan untungnya aku mempunyai teman-teman yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik ketika tinggal di sana, ujar Ian mengakhiri ceritanya. Nah, dan begitulah akhir dari sebuah cerita horor dengan judul Penghuni Kamar Kosong. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.